Sebelumnya atau sebelum melangkah lebih jauh, kita menurut Ki Hajar Dewantara, arti sebuah pendidikan yaitu kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani dan peserta didik kita diibaratkan sebagai tanamannya. Petani mempunyai berbagai macam tanaman, misalkan saja padi dan jagung. Padi dan jagung pasti cara merawatnya pun juga berbeda-beda. Misalkan padi itu lebih membutuhkan air, sedangkan jagung tidak begitu membutuhkan air, dan pupuk antara jagung dan padi pun juga berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu Dewan Guru. Peserta didik kita juga memiliki bakat, memiliki potensi, memiliki karakteristik dan memiliki keunikan yang berbeda-beda pada setiap muridnya. Untuk itu kita sebagai guru juga memfasilitasi, memperlakukan anak didik kita dalam kesehariannya juga berbeda. Misalkan si A lebih menguasai dalam hal literasi dan si B lebih menguasai dalam hal numerasi. Kita pun juga memperlakukannya juga berbeda. Ada juga misalkan murid kita yang gampang kurian atau gampang baper, kita pun juga memperlakukannya juga berbeda-beda, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pada zaman dulu pembelajaran itu lebih berpusat pada guru-guru yang lebih aktif. Dengan perubahan paradigma, kita diharapkan untuk murid yang lebih aktif, murid sebagai subjeknya dalam pembelajaran. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru untuk menghadapi peserta didik. Nah, di sini saya ada semacam sebuah permainan. Nanti Bapak Ibu menuliskan apa yang menurut Bapak Ibu berharga dalam hidup Bapak Ibu. Dituliskan di kertas kecil ini, kemudian digenggam. Baik, segera dituliskan apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Misalkan pasangan hidup, tidak apa-apa. Misalkan perhiasan, juga tidak apa-apa. Coba dituliskan. Misalkan cincin atau kekasih hati, juga tidak apa-apa. Sudah? Sudah? Setelah itu kertas yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu tadi, sebuah benda yang berharga, tolong digenggam yang erat, ya, digenggam yang erat. Nanti salah satu dari Bapak Ibu akan ada yang meminta untuk membuka atau memberikan benda berharga
berikan benda berharganya padaku. Seperti itu. Misalkan boleh dipraktekkan Ibu Ningrum dan Ibu Ainun ke depan, maju ke depan. Entah itu merayu atau mengancam, antara keduanya silakan Bapak. Monggo Bu Ningrum dan Bu Ainun silakan. Sini loh, sini kerja tahu. Jangan belakang kamera. Boleh saya ambil? Nih, oh, Bu Ningrum yang mau minta benda berharganya Bu Ainun ya. Oh, apa itu benda berharganya? Pasangan hidup kamu. Boleh saya tahu benda berharga yang ada di tangan Anda? Kenapa Anda kepingin tahu? Kepo ya. Kepo ya? Seberapa mempertahankan Anda biar saya tidak tahu? Seberapa kepo Anda? Dirayu. Anda cantik sekali. Emang? Anak saya. Bolehkah saya Anda memperkenalkan buat membukanya? Ini Iya. Anda berani berapa? Saya kasih jus sama bakso. Bales berani itu ya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ainun dan Bu Ningrum. Ternyata Bu Ainun meskipun tadi dirayu ya, bukan diancam, dirayu sedemikian rupa tidak akan memberikan atau hanya membuka, tidak akan membuka genggamannya. Misalkan Bapak Ibu semua, adakah yang mau membuka atau bahkan memberikannya benda yang berharga? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Ternyata yang memegang kontrol atau yang mengendalikan genggaman kita untuk dibuka atau diberikan kepada orang lain adalah siapa Bapak Ibu? Orang lain apakah diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Karena itu benda berharga. Alasannya karena apa? Misalkan kau tidak dikasihkan, tidak dibuka karena yang pertama mungkin karena itu benda yang berharga. Masuk benda berharga kali dikengok. Itu pun benda mati. Kalau yang bukan benda mati, apa maneh? Gak bakal diberikan. Maka dari itu kita sebagai guru, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, karena murid sedang mengizinkan dirinya, karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Maka dari itu, misalkan murid kita melakukan kesalahan, maka tindakan murid kita itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya dia melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, disiplin positif. Makna kata disiplin dalam budaya kita, apa yang secara umum makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan secara umum disiplin tepat waktu, hadir tepat waktu. Misalkan murid-murid kita itu hadir tepat waktu, misalkan sebelum jam 7. Mungkin itu sebuah paksaan bagi mereka, sebuah paksaan dari gurunya
Yang kedua, setelah mereka dipaksa untuk melakukan disiplin datang tepat waktu, dia melakukannya dengan terpaksa. Dia melakukannya dengan terpaksa, berhari-hari dia melakukan dengan terpaksa. Akhirnya dengan keterpaksaan tersebut murid kita akan terbiasa, ya. Karena sudah terbiasa, maka kita berharap kedisiplinan tentang datang tepat waktu sudah terbiasa dan menanam pada hati atau pada diri peserta didik kita. Nah, makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maka dari itu, suatu disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri. Kalau disiplin itu tidak datang dari diri kita sendiri, maka orang lainlah yang mendisiplinkan kita, misalkan atasan kita, atau kalau peserta didik mungkin gurunya, atau kita sebagai guru yang mendisiplinkan mereka. Seperti itu. Lanjut, kesimpulannya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, kita tentunya memiliki tujuan, salah satunya yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar atau motivasi dari orang lain. Lanjut, motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu Guru. Di sini ada tiga macam motivasi perilaku manusia. Kita itu biasanya melakukan tindakan, melakukan sesuatu itu didasari dari 3 poin ini. Misalkan ada tugas dari atasan kita, dari kepala sekolah, misalkan saya sendiri sebagai contoh, misalkan Pak Bagas tanggal sekian Pak Bagas ditugaskan untuk rapat sosialisasi tentang ini. Hal yang pertama saya lakukan adalah misalkan, oh saya disuruh rapat, diberi kepercayaan rapat, saya akan hadir. Jikalau saya tidak hadir, maka ibu kepala sekolah besoknya ekspresinya atau sikapnya akan sinis kepada saya. Itu berarti saya melakukan sesuatu didasari pada poin yang pertama. Misalkan yang kedua, saya akan berangkat rapat dan selesai rapat saya akan mendapatkan pujian. Oh Pak Bagas sudah selesai rapat, pintar sekali Pak Bagas. Seperti itu misalkan. Itu berarti saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan poin yang kedua, mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Mungkin dari Bapak Bendahara mendapatkan uang saku untuk uang transport untuk menuju ke lokasi rapat, seperti itu. Berarti saya melakukan tindakan itu didasarkan untuk poin yang kedua. Terus untuk yang poin ketiga, misalkan saya diberi kepercayaan pada dari kepala sekolah untuk rapat sosialisasi tentang ini. Saya ingin menghadiri rapat tersebut karena saya menjaga kepercayaan dari kepala sekolah, dan saya memang butuh ilmu yang nantinya saya dapat di rapat, dan nantinya saya akan tularkan, saya terapkan di lembaga saya, dan saya sosialisasikan ke rekan-rekan sejawat. Berarti kalau itu saya melakukan tindakan didasari pada poin nomor 3.
Misalkan Bapak Ibu menjadi saya, apa yang mendasari Bapak Ibu untuk menghadiri rapat tersebut? Bisa dibayangkan poin 1, 2 atau 3? 1. Diharapkan semuanya didasari pada poin nomor 3, Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Misalkan anak melanggar, entah itu biasanya membuli temannya ya. Kita sebagai guru memberi hukuman yang sepihak, itu tidak diharapkan kepada guru. Yang kedua, konsekuensi ini adalah murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Misalkan konsekuensi ini, misalkan contoh seperti tadi, ada sebuah makanan yang tumpah. Itu seharusnya konsekuensinya yang menumpahkan adalah yang membersihkan. Itu konsekuensinya ya. Misalkan ada minumnya tumpah, yang menumpahkan yang membersihkan, itu konsekuensinya. Setelah itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu guru. Restitusi ini kita menawarkan murid bagaimana solusi dari tindakan murid yang salah, seperti itu. Makanya restitusi ini bukan mengadili, tapi membentuk karakter murid kita menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum lanjut ke kebutuhan dasar manusia, mungkin kita ice breaking dulu Bapak Ibu, agar lebih semangat, agar tidak ngantuk lagi. Boleh Bapak Ibu untuk berdiri semua. Boleh keluar dari kursinya membentuk huruf U, mungkin lebih sesuai dalam ice breaking-nya nanti. Membentuk huruf U, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak. Nanti ice breaking-nya misalkan dimulai dari saya. Misalkan saya dengan tepuk tangan, misalkan saya menyanyikan hari apa sekarang hari Selasa sekarang. Lanjut, Selasa apa sekarang, dan seterusnya. Pakai tepuk. Bukan dari, itu cuma contoh.
Jambu air sekarang. Air apa? Air apa? Air apa sekarang? Sekarang air minum sekarang. Minum apa? Minum apa? Minum apa sekarang? Sekarang minum. Susu sapi. Susu apa sekarang? Sekarang sapi apa? Sapi apa sekarang? Sapi toprak. Sapi toprak. Sekarang coklat apa? Coklat apa sekarang? Coklat manis, coklat manis, coklat manis. Sekarang. Sekarang Manis apa? Manis murah. manis gula sekarang. Sekarang gula apa? Gula apa sekarang? Gula Jawa. Gula Jawa. Gula Jawa sekarang. Sekarang gula apa? Sekarang Jalan ini. sekarang ibu apa? Oke, silakan duduk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat kita semua. Dari sebuah kata jambu bisa menuju ke susu, bisa menuju ke apa tadi sapi, dan bisa menuju ke timur. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sendiri
Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Untuk yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu saja kita membutuhkan untuk bertahan hidup antara lain tentang kesehatan. Kita butuh kesehatan, butuh rumah juga, butuh tempat tinggal. Kita juga membutuhkan makanan dan pakaian. Yang kedua, kita tentu saja juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kita tentu saja membutuhkan sebuah kasih sayang, membutuhkan sebuah perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah pemasaran. Tidak dipungkiri kita membutuhkan suatu pemasaran, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Tentu saja kita kalau dipuji itu merasa senang. Oh, bapak ini, oh ibu ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kita dipuji, pasti kita akan merasa senang. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini diantaranya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita juga butuh suatu kebebasan. Kita tidak bisa dikekang atau bahkan kita tidak bisa seterus-terusnya untuk diatur oleh peraturan, kecuali kita disiplin tentang peraturan, disiplin dari diri kita sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Tentu saja kita butuh kesenangan. Kita tidak mau susah, kita tidak mau sedih. Kita tentu saja butuh suatu kesenangan. Entah itu kita ke tempat-tempat yang membuat kita senang, ke tempat rekreasi atau ke tempat wisata dan sebagainya. Lanjut, 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik ada bermacam-macam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dan yang keempat, kita memposisikan diri kita sebagai monitor. Dan yang paling terakhir, kita memposisikan kita sebagai pendidik, sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan atau memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalkan murid kita melakukan kesalahan, kita posisi kontrol kita yang pertama sebagai penghukum. Misalkan kita biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah sebuah ancaman. Ancaman ini membuat mental peserta didik kita menjadi takut, ya. Untuk yang kedua, kamu selalu saja salah. Intinya kita memarahi murid kita. Ya, yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan kita memberikan tugas dalam satu kelas, ada satu murid yang selalu selesainya paling akhir atau bahkan tidak menyelesaikannya. Itu pasti ada. Dan kita diharapkan tidak berkata seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan akan merendahkan atau merasa rendah diri. Misalkan kita sebagai guru, jika kita menerapkan membuat orang merasa bersalah, kita mengatakan ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, tujuannya agar mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Berapa kali bapak
orang tua, mayoritas murid akan merasa lebih bersalah lagi, bahkan bisa merasa takut karena takut untuk dimarahi oleh orang tuanya pada waktu pulang ke rumah nanti. Yang ketiga, kita memposisikan kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Biasanya guru berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Misalkan kalau kamu melakukan kesalahan terus, kasihan bapak, nanti bapak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya. Seorang guru mengungkit kebaikannya kepada murid. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Karena gurunya memposisikan sebagai teman, maka apa kesalahan murid akan ibu bantu atau akan ibu guru bereskan. Positifnya, murid akan merasa lebih dekat kepada kita sebagai guru. Dan negatifnya, jikalau kita tidak membantu anak tersebut, maka anak tersebut akan bisa merasa kesal pada kita, bisa merasa janjinya kita tidak menepati janji pada murid kita. Seperti itu, negatif. Ada positif dan ada negatifnya. Untuk yang keempat, kita menempatkan diri kita sebagai kontrol, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau biasanya berkata, peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Berarti kita tidak menghakimi, kita menanyakan terlebih dahulu. Sanksi atau konsekuensinya apa dengan tindakan yang kamu lakukan saat ini. Seperti itu. Yang terakhir yaitu manajer. Kita diharapkan untuk menghadapi atau menyelesaikan suatu permasalahan murid, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Posisi mentor atau manajer di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan atau memutuskan solusinya, tetapi murid kita yang harus menemukan solusinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Biasanya posisi manajer menanyakan atau berkata, apa yang kita yakini itu didasarkan kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah kamu mau meyakininya tentang keyakinan kelas? Misalkan kita tanya, apa alasan kamu melakukan kesalahan ini? Ya, kita tanya alasannya apa. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu, kita tanya seperti itu. Jadi kita tidak memaksa murid untuk selalu bersedia memperbaikinya. Kita tanyakan, apakah murid mau atau bersedia memperbaikinya dengan didasari oleh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin murid bisa berkata, saya tidak akan mengulanginya lagi, atau bisa memberikan solusi-solusi yang lain dari murid tersebut. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, karena nanti tidak usah banyak-banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Diharapkan pada saat kita membentuk atau membuat keyakinan kelas, kita janganlah membuat kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu misalkan dilarang membuang sampah, ya, seperti itu. Sebaiknya kita rubah, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kalau kita menuliskan dilarang membuang sampah, anak-anak mungkin mayoritas yang ada di pikirannya adalah membuang sampah, entah itu membuang sampah di mana. Tapi kalau kita menuliskan buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih kalimatnya lebih positif, seperti itu. Misalkan dilarang membuli teman sekelas, bisa kita rubah menjadi kalimat positif seperti saling menghargai dan saling menghormati sesama teman di kelas maupun di sekolah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Lanjut lagi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga digunakan pada saat murid kita melakukan permasalahan atau melakukan tindakan yang salah. Yang pertama namanya segitiga, pasti ada 3 sisi. Yang sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentang menstabilkan identitas, kita biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas kita, menyamakan identitas kita antara kita dan murid kita. Misalkan murid kita melakukan suatu kesalahan, kita berkata, misalkan Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan saat ini. Semua orang tidak ada yang sempurna, misalkan seperti itu. Setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dulu identitas kita kepada murid kita. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya kita bilang begitu untuk murid kita lebih sadar, ya, bahwa kesalahan itu memang wajar dilakukan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan ada teman atau ada murid kita melakukan kesalahan, meminta uang temannya, misalkan seperti itu. Mungkin alasannya karena tidak diberi uang saku oleh orang tuanya pada hari itu, misalkan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Mungkin bisa kembali ke rumah dulu untuk meminta saku pada orang tua. Yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tentang meminta uang kepada teman, misalkan saling menghargai itu tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Lanjut, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kita membentuk karakter murid yang lebih kuat, karakter positif murid yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi murid itu
agar mencari solusinya sendiri untuk permasalahan yang mereka lakukan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita berfokus untuk membentuk karakter murid yang lebih positif. Lanjut, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Misalkan murid kita melakukan kesalahan, kita menghukum dengan cara sepihak, bukan seperti itu. Restitusi itu tidak untuk menebus suatu kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Pasti kalau murid kita memiliki masalah dengan temannya, hubungannya akan renggang, dan restitusi itu memperbaiki hubungan yang sudah renggang tersebut agar erat kembali. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan dari itu tadi restitusi menawarkan solusi apa, bukan kita yang meyakinkan atau membuat kesepakatan itu, membuat solusi itu. Maka dari itu kita menawarkan solusi apa yang akan dilakukan murid pada kesalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maka dari itu restitusi itu untuk membentuk karakter murid yang lebih positif. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Pasti murid kita melakukan kesalahan itu ada alasannya, dan dari alasan tersebut maka kita tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada murid-murid kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan, bukan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum atau melangkah lebih lanjut lagi, kita ice breaking lagi. Boleh kita berdiri lagi Bapak Ibu guru? Membentuk huruf U lagi. Hah? Kita pakai ini lah. Kamu pakai ini? Gantian Pak. Oh, gantian. Sama Pak. Gantian. Nanti kita bermain tepuk paha 2 kali, tepuk tangan 1 kali, tapi secara giliran. Jika sudah gilirannya Bapak Ibu guru, jangan menepuk tangan, tapi menepuk pipi. Coba depan dan menepuk pipi. Pipinya sendiri. Satu kali. Misalkan dari saya ya. Ini. Tapi Bapak Ibu guru mengikuti dengan tepuk tangan. Jikalau tidak gilirannya menepuk tangan, tapi kalau gilirannya menepuk pipi. Seperti itu. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Saya dulu. Terus. Sila Bapak, kita dulu. Cepat. Nanti pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, berarti fokusnya Bapak Ibu masih baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dengan ice breaking tadi, maka kegiatan kita hari ini selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup,
Monggo Ibu Nurma ke depan. Pakai buku, pakai mic. Sada, pakai mic sada. Iya, Bu Ustazah, Ibu Nyai nggih. Ibu Nyai pondok nih nggih. Iya. Oke. Pondok apa namanya Bu? Pondok Ramadan. Oh, betul. Lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai, guys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bisa diterapkan juga ke anak didik kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih untuk Ibu Nyai Nurmayati atas bimbingan doanya. Alhamdulillah serangkaian kegiatan kita mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Kiranya itu yang bisa saya